Aku dapat kombinasi merah dan biru mah. Jangan-jangan artinya aku harus masuk ke pembatas neraka dan surga. Oh alah, itu belum muncul sepenuhnya. Tunggu aja. Ih, apaan sih mah tunggu-tunggu terus sampai kapan? Mau sampai tua, sampai nenek-nenek gitu? Ya sabarlah, ini semua kan terjadi gara-gara kamu juga. Harusnya kamu nggak pernah meninggalkan sekolah. Kok mama jadi salahin aku sih? Warna yang muncul itu nggak akan sesuai sama kenyataan, makanya salah kamu. Jadi error kan sistemnya? Mah, kenapa mama jadi gini sih? Aku jadi ragu loh sama mama. Sekarang kamu duduk mama ngebohongin kamu gitu? Enggak mah, punya mama kan biru soalnya, jadi aku tenang aja. Mama nggak mungkin bohong. Nah gitu dong. Kamu ngapain ke sekolah lagi? Bukannya kamu nggak punya urusan ya? Saya cuma mau lihat-lihat aja bu, emangnya nggak boleh? Kalau kamu dapat warna merah ya nggak boleh lah, emang punya kamu udah muncul. Iya bu, dan saya dapat biru dan merah. Hah? Kenapa ketawa? Saya serius bu. Nggak ada warna takdir kayak gitu. Feli ngayal aja kerjaannya. Lah ada bu, contohnya saya. Kenapa sih semua orang tuh nggak percaya sama saya? Hah? Saya sumpahin kamu kalau kamu bohong, kamu masuk ke neraka. Ih, apaan banget sih bu? Padahal saya nggak ada salah loh sama ibu. Lah, kenapa punya saya yang berubah jadi warna merah? Ih, gak adil banget. Saya nggak ikut-ikut ya bu. Feli, katanya lo dapat warna merah ya? Iya, kalau gitu lo udah nggak pantas ada di sekolah ini. Kalian kenapa sih? Tahu dari mana? Bu guru yang ngasih tahu katanya kita emang harus ngerendahin lo. Kalau kayak gini lo udah pasti nggak kita ajak buat ke surga. Kasian deh lo. Iya, makanya jangan cari masalah sama warna takdir biru. Gue juga dapat biru. Oh ya? Masa? Tapi kenapa nggak ada di dalam list? Mungkin dia malu mengakui kalau dia dapat warna merah. Nanti kasih tahu gue ya gimana sih keadaannya neraka. Apaan sih Ti? Gak jelas banget. Kayaknya kalian deh yang harusnya dapat neraka. Lihat aja nanti gue bakal buktiin ya. Ini tuh udah keputusan sistem. Kalau lo ngeyel kayak gini bisa-bisa lo yang dihabisi sama sistem lo. Hah? Lihat deh Ti muka ketakutannya. Hah, suka banget gue. Vel, gue mau ngasih tahu sesuatu ke lo. Ini tentang masa kecil lo. Apaan? Sebenarnya dari awal itu kalian lagi ngomongin apa? Tante, saya nggak bermaksud. Mah, ini kan belum jam pulang sekolah. Ngapain mama udah ada di sekolah? Mama mau jemput kamu. Mulai sekarang kamu keluar dari sekolah ini. Ya udah aku mau, tapi dengan satu syarat. Mama harus ajak aku ke surga. Kan mama harus pilih satu orang. Itu nanti kita omongin di rumah. Mending sekarang kamu diam aja. Ya udah, Keisha, gue pamit ya. Hati-hati Vel, semoga lo bisa survive. Apaan banget sih, alay banget kayak gue mau metong. Feli, lo nggak tahu aja apa yang terjadi. Mah, kapan kita ke surganya? Surga ya? Hah, aku bisa merasakan kalau warna takdir mama loading lagi, Mah. Ini semua karena... pasti mama udah ngelakuin kejahatan kan? Nggak ada, pokoknya kita bakal pindah ke luar negeri ya malam ini. Loh, kenapa? Kenapa nggak dijelasin? Mama mau beres-beres dulu, kamu tunggu di sini. Diam aja. Woi, Vel, gue mau pindah, Kay. Iya, itu semua karena nyokap lo nggak mau lo tahu kejadian yang sebenarnya. Apa? Gue tahu kalau lo sebenarnya dapat warna takdir merah dan biru kan? Itu karena lo nggak terdaftar sebagai manusia. Lah, terus gue apa? Vampir? Zombie? Bukan gitu. Karena pas lo lahir, nyokap lo itu nggak mengakui lo sebagai anak. Makanya lo bernasib kayak gini, Vel. Ya, itu artinya gue rendahan dong. Gak gitu juga, lo bisa dapet satu permintaan karena lo unik dan spesial. Kalau gitu gue minta satu lagi, warna takdir yang muncul dari tadi itu adalah palsu semuanya. Gue minta warna takdir orang-orang murni muncul secara jujur. Wah, akhirnya warna takdir gue berubah jadi biru. Sekarang semua yang dapat warna merah udah dihabisi sama sistem sebagai hukuman. Gue juga biru, tapi mama ikhlaskan, Vel. Bisa tahu jumlah uang atau jumlah utang? Jumlah uang dong. Ngapain gue tahu utang orang lain? Nanti bisa-bisa orang pada ngutang sama gue kan? Pilihan yang tepat nak, kamu harus menginvestigasi jumlah uang orang-orang karena ada yang mencurigakan. Ciri-ciri yang mencurigakan gimana mah? Uangnya banyak banget sampai gak bisa kita hitung manual. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu aku lihat punya mama ya. Kalau punya mama, cuma 100.000. Iya ini semua karena mama belum gajian. Maafin mama ya karena mama belum bisa kasih uang jajan buat kamu. Mama tenang aja karena setahu aku kalau aku bisa nemuin orang yang mama maksud yang tadi yang mencurigakan itu, aku bakal dapetin imbalan 1 kuadriliun kan, Mah? Iya, Nak. Ternyata kamu paham cara mainnya. Semoga kamu bisa ya. Asalkan Mama percaya sama aku udah pasti bisa, Mah. Woi, Keisha, tunggu dulu. Jangan kemana-mana karena gue harus lihat jumlah uang lo. Hah? 10.000? Kan gue masih sekolah jadi gue gak punya penghasilan uang sendiri. 10.000 itu pun dikasih sama nyokap gue. Oh gitu, maaf ya gue udah seuzon sama lo. Lagi pula lo ngapain sih? Kurang kerjaan banget. Gue lagi cari orang yang punya jumlah uangnya banyak sampai tak ternilai gak bisa dihitung. Kata nyokap gue sih gitu. Lah, semua orang juga udah tahu kali, Vel, kalau orang yang lo maksud adalah Ratu. Ratu? Yang mimpin kerajaan itu? Oh iya, gue baru ingat kalau Ratu itu kan yang paling kaya di dunia ini. Iya, tapi ya udah kalau gitu langsung aja kita ketemu sama Ratu. Ya elah, lo kira segampang itu? Lo kan cuma orang biasa. Mana bisa? Yah, gimana dong? Perhatian anak-anak, kita harus kumpul di aula karena sebentar lagi kita akan kedatangan seorang ratu. Kesempatan besar. Bu, saya udah datang, mana ratunya? Tunggu aja, dia lagi perjalanan ke sini. Oh gitu, kalau gitu saya mau lihat jumlah uang ibu dulu deh. Hah, 100 juta?
Memangnya kenapa? Ibu kan guru baru di sini. Mana mungkin bisa kumpulin uang 100 juta secepat kilat? Ya karena saya punya pekerjaan yang lain dan itu bukan urusan kamu. Ibu kerja sama-sama Ratu ya, makanya ibu bisa punya uang sebanyak ini. Saya kan udah bilang itu bukan urusan kamu. Udah deh, mending kamu tunggu di kelas aja tuh, nggak usah ikut ke aula. Ide, justru itu tujuan saya mau ketemu sama si Ratu. Jangan, Ratu katanya mau bertemu dengan siapapun kecuali kamu. Hah, emangnya kenapa? Saya udah ngelakuin kesalahan ya sampai Ratu kayak gitu? Nanti cepet atau lambat kamu pasti tahu kok alasannya. Feli, mending lo lihat jumlah uang kita deh. Iya, udah nggak sabar banget. Kalau Della 500 juta, kalau Tiara 1 miliar. Pasti kalian tuh tahu kan jumlah uang kalian berapa, tapi sengaja nyuruh gue lihat supaya kalian bisa pamer. Ya iyalah, wajib banget pamer sama lo mengenai hal-hal ini. Iya dong, karena lo pasti bakal iri kan? Aduh, ngapain gue iri? Uang-uang kalian kan haram. Bisa-bisanya ya lo ngomong kayak gitu. Tapi bener juga apa kata Felity, soalnya kan lo habis ngerampok bang. Della, kenapa dibocorin? Berarti orang yang dimaksud mama bukan kalian. Woi Fel, lo beruan ke aula sekarang juga. Nggak bisa, gue udah dilarang sama bu guru, katanya gue jangan sampai ketemu sama Ratu. Ya elah, ngapain lo dengerin bu guru? Mending lo ikut gue ke aula dan percaya sama gue. Ya udah sih, tinggal kasih tahu aja, ngapain gue harus lihat dengan mata kepala gue sendiri. Karena kalau gue ngomong doang lo nggak akan percaya. Hei Feli, lo nggak bisa kemana-mana. Iya, lo udah kita kepung. Loh, kenapa kalian ini? Kenapa tiba-tiba? Gue kan gak ada ngelakuin kesalahan, gue bukan orang jahat. Bu guru minta kita buat kepung lo, katanya jangan sampai lo ke aula dan bertemu dengan Ratu. Tapi udahlah, diem lo Kesya, jangan ikut campur. Udah deh Feli, mending sekarang lo ikut kita ke toilet. Ke toilet? Gak mau ah, kalian pasti mau ngurung gue terus ngejebak gue kan? Ih, enggak Fel, kita tuh sekarang baik sama lo. Enggak, kalian berdua tuh pura-pura baik, makanya gue gak percaya sama kalian. Gue bakal lihat jumlah uang gue sendiri kira-kira berapa ya. Hah, 1 kuadriliun? Yang bener aja, gak mungkin kan gue orang yang dimaksud sama mama. Tunggu. Jangan-jangan nggak ada apa-apa di kantong celananya mah, tapi kata Tiara dan Pak Satpam. Halah, kamu itu nuduh-nuduh mulu ya, siapa tahu dalang dari semua ini adalah kamu. Loh, kenapa mama berubah lagi? Bukannya tadi mama udah curiga juga, kenapa hari ini ada yang nggak pakai celana ini? Feli, mama nggak pernah mau curiga sama orang yang baik. Kalau ada masalah kayak gini mama selalu bela Pak Satpam. Emangnya kenapa sih? Aneh banget mama ini. Karena Pak Satpam itu baik banget, dia ngelindungin keluarga kita. Hah, Pak Satpam ke restoran, pasti adik ada di rumah Pak Satpam ini dia sendiri. Gue harus kesana kan? Daripada kamu ngelakuin yang nggak penting kayak gitu, mending kamu bersih-bersih kamarmu tuh kayak kapal pecah. Gak bisa mah, aku harus temuin adik dulu dan ada sesuatu yang aneh sama mama, aku harus cari tahu nanti. Tuh anak gak bisa dibilangin. Mana ya rumahnya? Pak Satpam kebetulan banget ketemu di sini. Loh, kamu kenapa kesini? Hari ini kan saya cuti. Ini kesempatan besar gue kan? Saya mau ke rumah bapak. Hah? Ngapain kamu ke rumah saya? Rumah saya kecil loh. Iya, nggak apa-apa pak. Dalam keadaan kayak gini, gue harus yakinin Pak Satpam kan? Soalnya... Ya udahlah kalau kamu maksa, kalau gitu ke rumah saya sekarang juga sekalian ada yang mau saya tunjukin. Tuh kan udah saya duga kalau bapak nyembunyiin sesuatu, kalau gitu saya bakal lapor polisi dulu. Saya bukan nunjukin suatu kejahatan, tapi ini tentang yang lain. Hah? Apa sih pak? Gak jelas banget. Pantes. Kamu tunggu di sini dulu ya, saya mau sediain teh yang sangat manis buat kamu. Hehe. Iya pak, lama-lama aja nggak apa-apa kok. Kamu jangan kemana-mana. Wih, Val, Kesya, kenapa lo di sini? Jangan kejeng-kejeng, gue ngikutin Pak Satpam dan ternyata gue menemukan sesuatu yang gila. Apaan? Udah pasti tentang adek gue kan? Ternyata setiap hari adek lo ada di sini, Val. Oke, terusin mumpung Pak Satpam lagi buat teh. Kayaknya sih adek lo terpaksa dan dari gerak-geriknya mereka nyembunyiin sesuatu. Udah gue duga Pak Satpam itu memberi pengaruh buruk bagi adek gue. Kalau gitu gue harus pecat dia kan? Tapi Val, di rumah ini tidak boleh menyebarkan rahasia apapun. Aduh, mampus gue. Pak, ayolah lepasin saya, Pak. Gak akan, karena sepertinya Kesya tadi sudah memberitahu kamu ya rahasia saya dengan adikmu. Pak Satpam, ini saya udah bawain uang 1 miliarnya ya. Mama ngapain ngasih uang ke orang gak guna gini? Mending uangnya buat aku belanja, mah. Kalian ngobrol aja dulu, saya masih ada satu hal yang perlu saya kerjakan. Ma, tolongin aku, Ma. Aku diikat sama Pak Satpam nih. Buat apa? Pak Satpam ngikat kamu pasti ada alasannya. Lagi pula karena kamu nakal kan? Bisa nggak sih Mama sehari aja percaya sama aku kalau gitu? Kamu berani-beraninya ya nampar Mama? Loh, ini Mama di mana? Udah aku duga kalau Mama itu dihipnotis sama Pak Satpam. Jangan terima pemberian Pak Satpam lagi, Ma. Kita harus cari adek. Adek kenapa? Mama kenapa? Ini di mana? Dengan siapa? Aduh, kenapa di saat-saat kayak gini kekuatan gue error sih? Pak Satpam masuk ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah di kota ini kan cuma ada di rumah gue kalau gitu. Nah, ruang bawah tanah kita tuh terhubung sama ruang bawah tanahnya Pak Satpam. Yang bener aja mah kalau gitu adek. Kita bisa lewat sana. Tunggu mah. Jangan-jangan selama ini aku buka kantong yang salah. Harusnya yang kiri kan? Dek, adek.
Kakak cepat tangkap Pak Satpam. Kalian bertiga tuh udah terjebak di sini dan kalau kalian bertiga metong, harta warisan kalian buat saya semuanya. Selama ini keluarga kita dijebak sama Pak Satpam ini mah. Kamu bener-bener keterlaluan. Kita harus lapor polisi, Nak. Tidak bisa. Di sini tidak ada sinyal. Dek, kamu jelasin ke kakak apa isi kantong kamu ini. Itu tes PK dan yang menghamili aku adalah Pak Satpam. Bener-bener ya Satpam ini ya? Udahlah, saya nggak akan tanggung jawab sama kamu, Hani. Sebentar lagi kalian semua bakal metong. Kita selamat, Nak. Siapa yang lapor polisi? Udah pasti Keisha. Kasihan Keisha udah berkorban demi kita semua.